Hai, selamat pagi semuanya. semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa dan semuanya baik ya, Cuan tahu ya. Betul sekali. Oke, sudah siap kita untuk memuji Tuhan? Yes, Siap ya, siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya, siapkan semuanya, oke? Oke, Nalose dan adik-adik semua, meskipun gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak beranjak dari hidup kita. Karena itu kita angkat pujian. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, adik-adik, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Kami boleh memulai memuji nama Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah semua ini Tuhan boleh memberikan kekuatan dan juga memberikan semangat hidup bagi kami. Kami tahu dalam keadaan apapun Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lose, suka olahraga? Suka dong. Yes, itu bagus loh. Adik-adik suka nggak? Suka pasti. Atau milihnya tiduran, contoh? Kurang baik. Nggak itu. boleh ya. Yuk, Lause ajak kita olahraga. Kita angkat pujian di kepak-kepakan sayapnya. Bergerak semuanya ya. Di kepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri,
disampaikan oleh Lause Denis. Semuanya menyiapkan diri ya. Selamat pagi adik-adik semua. Halo, ketemu lagi sama Lause. Nah, Lause hari ini mau bawain firman. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu hari ini. Engkau telah menyampaikan kami semua di tempat ini Tuhan. Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan yang tolong agar kami dapat duduk diam, duduk manis, mendengarkan firman-Mu dan mengerti apa yang Engkau akan sampaikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah ini agar sampai akhir berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik semua, nah hari ini Lause itu mau bawa firman tentang Daud dan Goliat. Nah Daud dan Goliat itu bisa kalian baca dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Nah Lause nggak baca di sini, nah tapi Lause langsung jelasin tentang firman Tuhannya itu bagaimana, oke. Nah jadi Daud itu adalah anak bungsu dari 8 bersaudara, ayahnya itu namanya Isai. Nah Pak Isai itu udah tua di tahun itu, nah dia itu berasal dari Efrata, Bethlehem, sukunya Yehuda. Nah pada zaman itu sedang terjadi peperangan dan kakak-kakaknya Daud itu menjadi tentara pasukan Israel. Nah tapi Daud itu sudah menjadi pelayannya Raja Saul, menjadi pembawa senjata. Nah setiap Raja Saul itu sedang merasa gelisah karena roh jahat. Nah sebab roh Tuhan itu sudah gak dekat lagi sama Raja Saul. Nah Raja Saul minta bantuannya Daud untuk memainkan kecapi agar Raja Saulnya itu gak menjadi lega lah, menjadi nyaman. Dan roh jahatnya itu mundur dari keluar dari Raja Saul. Nah oke, selanjutnya. Nah Daud itu sangat dikasihi oleh Raja Saul. Nah Daud itu juga selalu kembali ke rumahnya, ke rumah bapaknya, yaitu untuk membantu ayahnya untuk menggembalakan domba. Oke, jadi Daud itu menjadi sangat pemberani karena Daud itu percaya kalau Tuhan menyertai dia. Bahkan ketika Daud sedang mengembalakan domba, kadang kan bisa aja ada hewan buas. Nah seperti singa, seperti beruang yang mau menyerang domba-dombanya Daud. Nah di saat itu Daud bisa mengalahkan beruang, bisa mengalahkan singa itu karena ia percaya bahwa Tuhan itu menyertai ia. Nah selanjutnya itu ayahnya Isai meminta Daud untuk memberikan makanan-makanan perbekalan untuk kakak-kakaknya yang sedang berperang. Nah ketika itu Isai juga meminta untuk dibawakan kembali seperti tanda kalau kakak-kakaknya itu masih hidup atau tidak. Nah sekarang Daud itu taat dan ia juga pergi kepada kakak-kakaknya untuk memberikan perbekalan makanan. Nah ketika itu ia menitipkan makanannya itu kepada orang yang menjaga perlengkapan. Nah habis itu ketika itu pasukan Israel tuh sedang berbaris. Nah di sisi lainnya pasukan Filistin juga sedang berbaris. Nah di antara barisan Filistin itu tiba-tiba keluarlah seorang pasukan Filistin yang besar, yang tingginya itu sampai 6 hasta sejengkal. Nah kalau Lause cari tahu 6 hasta sejengkal itu tingginya adalah 3 meter. Nah dulu tuh ada emang orang yang raksasa-raksasa. Nah habis itu si Daud itu mendengar kalau si Goliat itu mengatakan kalau siapa yang berani untuk maju ke depan untuk menjadi petarung dari bangsa Israel untuk melawan mereka 1 lawan 1. Nah gitu. Nah setelah mendengar hal itu Daud menjadi marah dan bingung kalau di ayat 17 pasal 25 Lause bacain ya. Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Nah yang mencemooh orang Israel ini adalah Goliat. Nah orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Nah ini
ada yang mengatakan kepada Daud, nah kalau misalkan ada yang menang dari pasukan Israel akan diberikan ini oleh raja. Nah pada saat itu Daud bertanya lagi kepada orang-orang lain apakah itu benar atau tidak. Dan pertanyaan Daud itu sampai kepada Saul. Nah ketika Saul mengetahui itu, nah Saul mencari Daud. Nah terus ketika Daud sudah bertemu dengan Saul, Daud mengatakan bahwa ia akan maju untuk melawan Goliat. Nah tapi di sisi lain Saul meragukan Daud karena Daud itu juga masih muda, dia juga tidak latar belakangnya tidak di pasukan militer gitu. Nah terus Daud mengatakan balik kepada Saul yaitu, saya bacain ya, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakaran singa dan dari cakaran beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Maka Raja Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Nah di sini setelah Raja Saul menyuruh Daud untuk pergi dan untuk melawan Goliat, nah Raja Saul itu memberikan peralatan perang untuk Daud, yaitu ada ketopong buat di kepalanya, ada perisai, ada pedang, nah gitu. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, tongkat yang biasa digunakan untuk menggembalakan domba, dan ia juga mengambil batu-batu, batu yang licin dan ditaruhnya di kantung gembala yang dibawanya, yaitu buat taruh batu lah gitu. Nah, dan sedangkan di tangannya itu dia membawa umbannya. Umbannya itu apa? Umbannya itu adalah ketapel. Nah, demikianlah setelah itu ia mendekati Goliat dan tetapi Goliat mengejek Daud karena Daud itu masih sangat muda. Apakah yakin kalau ia akan menang melawan Goliat? Nah, setelah itu Daud berkata lagi nih kepada si Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Oke. Nah, di sini berarti Daud itu percaya diri sekali dan ia yakin kalau Tuhan itu pasti akan menyertai dia di pertarungan ini melawan Goliat. Nah, di sini dia juga mengatakan lagi kalau ia akan memberikan mayatnya si Goliat dan mayat tentara Filistin yang lain kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Gitu. Nah, berarti semakin percaya lagi nih Daud kalau Tuhan akan menyertai dia. Nah, dia juga mengatakan lagi, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah setelah itu dimulailah pertarungan. Nah lalu Daud lari menuju Goliat. Nah dia ambil batu dari kantongnya, terus dia putar-putar umbannya lalu dilempar dan kena ke dahinya Goliat. Nah maka dari itu Goliat langsung jatuh ke tanah, lalu ia langsung tewas. Maka ketakutanlah seluruh orang Filistin melihat petarungnya itu sudah kalah dengan orang Israel. Nah kita ingat lagi di awal tuh kalau misalkan petarungnya ini kalah, maka seluruh bangsa Filistin harus takluk ke dalam pasukan bangsa Israel. Nah demikianlah Daud tidak takut meskipun dia masih kecil, dia masih muda, dia tidak di dalam militer. Nah dia bisa mengalahkan Goliat dan dia yakin kalau misalkan Tuhan menyertai ia. Nah Tuhanlah yang pasti menyertai Daud di dalam pertempuran dan Tuhan pun yang menyerahkan Goliat dan pasukan Filistin yang lain ke dalam tangannya Daud dan bangsa Israel. Lalu terus ketika Goliat sudah jatuh ke tanah, nah si Daud itu mengambil pedang dan menghunuskan dan memotong kepalanya Goliat menjadi bukti kalau Goliat sudah dikalahkan gitu.
Nah, yang kita bisa ambil dari cerita Daud dan Goliat ini adalah, nah Daud itu adalah seorang yang sangat sederhana dan taat kepada ayahnya. Ia diminta untuk mengantarkan makanan, ia antarkan langsung juga. Nah dia ketika pekerjaannya sebagai gembala domba, ia titipkan kepada orang lain dan ia melakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Nah setelah itu Daud itu seorang yang suka memuji Tuhan dan ia bermain kecapi. Nah habis itu Daud yakin sekali kalau Tuhan itu pasti menyertai ia di dalam segala hal, di dalam kesulitan ketika melawan Goliat, Tuhan pun menyertai ia. Nah Daud juga tidak kenal takut. Nah Daud itu terlatih untuk melindungi ternaknya dari terkaman singa dan beruang. Itu salah satu kekuatan Daud juga ya. Nah, apa sih yang kita pernah rasakan ketakutan dalam diri kita, adik-adik semua? Nah, apa yang kita lakukan tuh ketika kita sedang takut, sedang di dalam masalah, apa yang kita lakukan? Nah, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus, sahabat kita yang jauh lebih kuat dari raksasa masalah di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, persoalan-persoalan yang kita hadapi juga, nah Tuhan Yesus sebagai sahabat kita yang setia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Nah, bahkan dengan hal-hal yang sederhana pun Tuhan memakai alat itu menjadi sebagai alat penyelesaian masalah kita. Nah, seperti di sini, seperti cerita Daud dan Goliat, Tuhan menggunakan batu yang kecil untuk mengalahkan Goliat. Nah, maka kita bisa di sini kalau Tuhan itu, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Nah, Tuhan sanggup memakai kita yang biasa ini menjadi luar biasa. Nah, dengan kemampuan yang diberikan Tuhan, mari kita hidup bergaul dengan Tuhan sehingga ketika kita mempunyai masalah dalam hidup kita bisa mengalahkannya, kita bisa menyelesaikannya. Nah, ini juga berlaku untuk adik-adik semua. Ketika kita sedang menghadapi masalah, misalkan di rumah dengan papa mama sedang marahan, nah kita juga harus memiliki sikap yang seperti Tuhan, saling mengasihi, memaafkan ataupun dimaafkan, ya. Nah sekarang Lause ada ayat hafalan, nah yaitu dari Mazmur 23 ayat 3. Nah setelah kalian baca, nah tolong kalian rekam ketika kalian lagi menghafalkan ayat tersebut. Nah ketika udah selesai tolong dikirimin ke lause-lausenya masing-masing ya. Nah itu aja firman dari Lause hari ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang Lause sampaikan ya. Sebelumnya itu kita akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan yang tolong kami agar kami dapat mengerti apa yang sudah disampaikan Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang berikan kami kekuatan, Tuhan yang menyertai kami agar kami yakin dan percaya seperti Daud ketika melawan Goliat Tuhan, menghadapi masalah-masalah kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang pimpin sampai selesai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, bye. Sekian dari firman Lause ya. Lause, Iya, Lause. tahu nggak kalau musuh utama kita itu siapa? Pastinya iblis. Yes. Tapi meskipun dia selalu mengincar kita, kita tetap menang di dalam Yesus. Yuk kita nyanyikan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun.
Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Bye.